Hampir 1 tahun, Yunita Diasuminar menjabat menjadi PJ Bupati dengan program unggulannya, Kancing Merah, sebagai upaya untuk menurunkan angka kasus stunting di daerah. Diketahui, jabatan PJ Bupati berakhir pada tanggal 19 November 2023. Meski banyak yang mendukung program tersebut, namun banyak juga yang menilai kebijakan dari PJ Bupati Cilacap Yunita Diasuminar itu syarat akan muatan politik yang menguntungkan golongan tertentu, terlebih lagi di tahun politik saat ini. Seperti yang diungkapkan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK RI Kabupaten Cilacap, Albani Idris, bahwa yang ditonjolkan oleh PJ Bupati sekarang adalah Kancing Merah atau Gerakan Cegah Stunting untuk masa depan cerah, bertujuan supaya anak-anak sehat dan tidak kena gizi buruk. Namun jangan sampai bahasa-bahasa tersebut disalahgunakan dengan ditumpangi kepentingan politik, ungkap Idris saat ditemui media pada hari Jumat 27 September 2023. Bahasa Kancing Merah memang ada singkatannya, namun sangat disayangkan dibarengi dengan situasi serba merah, ada juga kode seperti kode menunjukkan nomor urut salah satu partai politik. Menurut Albani Idris, ketika ada motif politis praktisnya tidak dibolehkan. Terlebih, Bu PJ adalah seorang ASN. Selain itu, pejabat lain pun tidak boleh ikutan latas seperti OPD, SKPD, hingga kepala desa, bahkan RT dan RW. Karena itu melanggar daripada netralitas seorang ASN. Albani berharap di tahun politik ini kita bergembira menyambut pesta demokrasi dengan menciptakan iklim yang sejuk dan damai, karena saya yakin semua punya pilihan yang berbeda-beda. Terkait isu pribadi PJ Bupati Cilacap, ini tanggapan dari Ketua GNPK RI Kabupaten Cilacap, Albani Idris. PJ Bupati itu kerjanya memang saya lihat disiplin, karena dia seorang ASN, disiplin kerjanya, terus mungkin waktunya masih dibagi, dia kan juga masih menjabat kepala dinas provinsi, masalah. Namun di sela-sela tugasnya itu sangat disayangkan, saya sebagai masyarakat Cilacap dan sebagai Ketua GNPK RI yang menyoroti terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi, itu sudah kelihatan sekali bermain politik praktis terkait dengan dukungan salah satu capres atau salah satu partai pengusung capres. Harusnya sebagai PJ Bupati kan milik masyarakat Cilacap, kinerjanya yang betul-betul untuk manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat Cilacap, bukan hanya kelompok salah satu partai atau salah satu pendukung capres. Itu nantinya endingnya kan nggak baik sebagai yang dituakan lah, karena PJ Bupati itu kan harus bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat, karena aspirasi masyarakat itu secara majemuk lah, berbeda-beda, baik cara pandang, cara dukungan, cara aktivitasnya, dan terkait dengan tahun politik tentunya pilihannya, itu kan harus tidak boleh PJ Bupati itu memihak salah satu capres atau salah satu partai politik, itu nggak boleh, itu melanggar aturan. Bupati harusnya semua masyarakat dirangkul supaya apa? Supaya situasi dalam tahun politik ini kondusif. Karena beda pilihan kan bukan berarti kita bermusuhan, tapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan antara anak bangsa. Kalau memang itu PJ sebagai ibunya masyarakat Cilacap kok sudah miring-miring cara berpolitiknya atau memihak salah satu kebijakan politik, itu kan nanti bisa mempengaruhi atau ada dampak di masyarakat, seolah-olah kan PJ ini bisa dikatakan menimbulkan gesekan-gesekan, karena cara-cara yang dilakukan oleh PJ itu tidak baik, karena ini tahun politik. Kenapa saya katakan itu? Karena sudah masyarakat secara umum itu sudah melihat sekali. Kenapa harus ada kancing merah,
harus ada kode seperti kode salah satu partai politik, harus situasi dalam pertemuan juga harus situasinya harus merah semua. Itu kan masyarakat sudah tidak bodoh lagi sekarang, sudah paham arah cara mengamati gerak-gerik pejabat di Cilacap itu. Ya kalau memang kancing merah, bahasanya kan gerakan stunting kan untuk masa depan cerah, itu kan bagus. Tapi ketika ada motif politik praktisnya, itu yang tidak baik. Ya PC tidak boleh melanggar itu. Ya semua saja sebagai pejabat enggak. Dan semua SKPD atau OPD tidak boleh ngikut-ikutan, karena itu melanggar aturan. Jadi jangan takut, mungkin takut dimutasi atau nah itu kan yang sangat disayangkan. Jadi politik ini janganlah untuk disalahgunakan lah. Bahasa kancing merah itu memang ada singkatannya, gerakan stunting masa depan cerah. Tapi apa harus disesuaikan dengan situasinya semua merah, termasuk pembinaan RT/RW harus pakai baju merah, background yang sekitarnya harus merah. Lah itu kan ada muatan itu. Masyarakat sekarang kan nggak bodoh-bodoh amat lah, sudah cerdas, apalagi zamannya sekarang sudah orang-orang desa itu sudah banyak megang HP Android lah yang luar biasa, informasi-informasi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sampai pedesaan. Saya kira terkait dengan rilis yang Pak Santi keluarkan ini terkait dengan isu bahwasanya PJ Bupati yang notabene di KTP-nya belum menikah, tapi ada isu beliau sudah memiliki satu orang anak. Ini menanggapi isu tersebut bagaimana Pak? Ya, isu memang sudah viral sebenarnya, sudah luar biasa. Dari pejabat, dari anggota DPR sudah tahu isu itu yang sudah berkembang di masyarakat. Memang kalau melihat di KTP ya memang belum nikah, belum kawin gitu. Artinya kan belum punya suami. Tapi isunya kan sudah punya anak satu, anak laki-laki. Katanya di luar Rio apa itu isunya begitu. Ketika saya ditanya tentang isu itu, ya isu kan bisa iya bisa enggak, satu itu. Yang kedua, itu terkait dengan punya anak dan kita memang harus bisa membuktikan anaknya. Kalau ia memang betul ada yang bisa membuktikan, nah itu kan betul-betul secara norma di masyarakat, apalagi seorang pejabat PJ Bupati ya harusnya berani mengundurkan diri dari jabatannya, kan begitu. Kalau memang itu boleh pejabat perempuan dijadikan istri kedua, umpama ini, kalau memang aturannya ada dan boleh menurut peraturan perundang-undangan, menurut saya sah-sah saja, kan gitu. Tapi kalau tidak ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan PJ Bupati, kan jabatan publik termasuknya walaupun ini PJ, apalagi dia seorang ASN, ya harusnya jangan dilakukan itu. Konsekuensinya ya berani mengundurkan diri, karena kalau itu terbukti. Kalau tidak terbukti ya berani ngantel di media biar masyarakat tahu bahwa isu itu tidak benar. Kalau nggak berani mengkantel di media yang sudah banyaklah masyarakat yang sudah mendengar isu itu, tapi dari PJ Bupati sendiri tidak menanggapi isu itu, ya masyarakat kan mesti menduga. Jangan-jangan kan begitu, jangan-jangan isu itu betul. Saya kira begitu untuk menanggapi isu. Karena namanya isu kan bisa saja berkembang, karena bisa dijadikan musuh politik, kepentingan politik, dan akan menjatuhkan seseorang termasuk PJ karena memang kental sekali dengan permainan politik praktis. Bisa jadi ada pihak-pihak yang bermain seperti itu. Saya kira begitu isu. Ya kalau memang isu itu bisa dibuktikan dan Bu PJ merasa risih dengan isu, ya harus hak jawabnya melalui media. Kan begitu Mbak. Tim Cilacap News memberitakan.